الله ربي والإسلام ديني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah sekalian, yang saya hormati jamaah pengajian rutin tiap hari Selasa sore di Masjid Dakwah Pemuda. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, dan yang paling utama masih diberi nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat tadi kita dimudahkan langkahnya untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik kita, yang dua wasiatnya yang jika kita pegang teguh janji Nabi lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat. Karena memang dunia ini kalau tidak ada map dari Nabi, kita mungkin nyasar kemana-mana. Jadi orang sekarang itu sudah mengandalkan map. Nah, hari ini salah satu kajian yang kita tekuni bersama yaitu kajian hadis. Sebagai informasi, tanggal 17 besok selain kita memperingati kemerdekaan, Masjid Pemuda pada maghrib sampai isya mengadakan kajian perdana tafsir Al-Quran. Jadi monggo ibu-ibu ramai-ramai kesini di sini. Nanti kajiannya itu Kamis pada maghrib sampai isya pekan pertama dan ketiga. Untuk tayang perdana nanti tanggal 17. Jadi sengaja dipilihkan tanggal yang monumental. Jadi kalau ditanya kapan perdananya ya 17. Karena kebetulan itu pekan ketiga hari Kamis. Nanti yang isi masih muda, lebih muda dari saya. Yang isi mungkin usianya 30-an. Tapi sekolahnya sudah jauh. Alumni Al-Azhar Mesir, jurusan tafsir. Mungkin nanti bisa dibantu ibu-ibu Aisyah nih, playernya kembali diramaikan. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi masjid juga menyediakan buka bersama bagi yang puasa. Masuk gak poso yang buka ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi sarannya sholat maghribnya di sini, karena nanti setelah maghrib pas langsung dimulai. Nanti kalau maghribannya di rumah, godaannya kayak anaknya nangis, putune jalur tuku jajan, jalur gendong, sampai ini setengah pitu, ini setengah ratus mari. Jadi diusahakan sholat maghribnya di masjid. Itu bannernya sudah tayang di depan. Mungkin ketutupan mobil, jadi tidak kelihatan. Mungkin besok dibantu sama Bu Nur untuk playernya. Ibu-ibu yang saya hormati,
Jadi ada beberapa hal baru yang coba kita tayangkan di masjid ini. Jadi ada 2 kajian rutin. Jadi Kamis pada maghrib itu pekan pertama dan ketiga, sama Ahad itu yang sudah rutin pada maghrib juga Ustadz Munawar itu Ahad ketiga dan keempat. Jadi itu. Terus untuk yang punya anak-anak 2 pekan selama 1 bulan kita juga melaksanakan belajar melukis, menggambar gratis, tak pakai bayar. Itu hari Ahad pekan kedua dan keempat seperti pekan kedua dan keempat. Jadi yang punya tetangga, cucu, anak, silakan rame-rame. Nanti insya Allah flyernya akan kita selalu tayangkan menjelang kegiatan akan dilaksanakan. Jadi ingat terus, gitu ya pengantarnya. Mari kita ngaji bersama. Kita sampai hadis arba'in, hadis yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin, dari bapaknya Amr, wakila, dan kadang-kadang dikatakan atau kadang-kadang disebut Abi Amrota, bapaknya Amroh, Sufyanu, nama lengkapnya adalah Sufyan ibni Abdillah, anaknya Abdullah, As-Saqafi, daerahnya nama Saqafi. Qala, berkata Abu Amroh atau Abu Amr, kultu, saya pernah bertanya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kul, katakan, li, kepadaku, fil islami, di dalam masalah Islam, qaulan, perkataan, la as'alu, yang aku tidak akan lagi bertanya, anhu, tentang pertanyaan itu, ahadan, kepada seorang pun, ghairaka, selainmu. Qala, Nabi menjawab, amantu, aku beriman, billahi, dengan Allah, summastaqim, kemudian istiqomah. Terjemahan bebasnya seperti ini. Suatu saat Abu Amr atau Abu Amroh, yang nama lengkapnya Sufyan bin Abdillah, itu pernah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, nasihati aku tentang masalah keagamaan, yang nasihat itu wis cukup darimu saja. Gak mungkin aku takut lian. Karena apa? Nasihatku pasti bagus. Apa nasihatnya Rasul? Katakan, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi itu sejak dulu kalau saya ngomong, omongannya itu singkat, padat. Disebut dengan apa? Yang dulu Jawabiul Kalam. Omongannya singkat, padat. Kalau kita panjang, gak jelas. Kalau Nabi itu singkat-singkat aja padat. Contohnya ini, amantu billah summastaqim. Omong, aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Lalu pertanyaannya, apa itu istiqomah? Kalau iman kepada Allah jelas ya. Iman kepada Allah itu mengakui bahwa Allah itu memang Tuhan kita. Kalau Tuhan itu berarti yang menciptakan semua ini, bumi, langit, isi yang ada di dalamnya. Jadi kalau ditanya Tuhan mana lagi yang menurut kita pantas disebut Tuhan kecuali Allah yang mampu menciptakan semua ini. Kita diciptakan oleh Allah, orang tua kita diciptakan oleh Allah, nyambung terus sampai Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Dunia yang seperti ini, siapa yang mampu menciptakan? Hanya Allah saja. Dalam surat Fussilat ayat 30,
Fussilat ayat 30. Itu ayat surat yang ke-41. Allah menyampaikan terkait ini. Jadi Nabi ketika ngomong ini juga ada cantolan suratnya, yaitu Fussilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dalam ikrar itu, maka malaikat akan turun kepadanya. Perhatikan kata-katanya. Ayat 30. Kata-katanya di situ dilihat. Qalu rabbunallah summastaqamu. Mereka berkata Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah. Apa jaminan Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Kalau menurut orang pesantren, ini kita dikasih syarat. Yang pertama syaratnya apa? Ngomong dulu Allah itu Tuhan kami. Lalu apa manfaatnya? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Ngomong bahwa kami, Tuhan kami adalah Allah, itu pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja lampau, berarti sudah dijalani. Tapi yang akan diberikan oleh Allah itu pakai fi'il mudhari', yaitu sesuatu yang akan. Jadi sampai jangan bilang aku wis iman temenan, tapi kok malaikat gak turun-turun. Karena apa? Yang diminta oleh Allah kita yakin bahwa Allah itu Tuhan kita, istiqomah, baru Allah memberikan manfaatnya, yaitu tatanazzalu. Tatanazzalu itu kalau menurut bahasa itu tidak sekedar turun, sekali turun gitu enggak. Kalau sekali turun itu nazala, nun za lam. Tapi ini ada taknya dua, ada tasdidnya. Tatanazzalu. Artinya apa? Artinya turun berkali-kali. Gak sekedar sekali, tapi berkali-kali. Kalau yang sekali itu nazala, turun. Tapi kalau berkali-kali tatanazzalu. Itu ya. Jadi inilah manfaat yang akan bisa kita dapatkan kalau kita ngomong Allah itu Tuhan kami, lalu kita istiqomah. Ayat kedua yang mirip-mirip dengan hadis itu, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini lagi tambahannya dari Allah, bahwa kalau kita ngomong Tuhan kami Allah kemudian istiqomah, maka dijanjikan oleh Allah kita tidak lagi takut dan tidak lagi merasa khawatir. Monggo kita bahas istiqomah. Sama dia. Istiqomah itu secara bahasa lurus, mustaqim. Siapa yang anaknya namanya mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim. Sama seperti ini, summastaqim. Tunjukkan jalan yang lurus. Jadi kalau kita iman kemudian istiqomah gini. Menurut Khalifah Abu Bakar, istiqomah itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa Allah itu Tuhan kita, ya wes dijalani itu perintah Allah dan perintah Rasul. Kalau itu kita lakukan, maka hampa atau manfaat yang kita dapatkan apa tadi? Malaikat akan menjaga kita. Ketakutan dan kegelisahan dalam hati itu akan dihilangkan. Saya kasih contoh. Bilal bin Rabah ketika menyatakan masuk Islam pertama kali, itu Bilal itu kan budak.
diketahui sama tuannya bahwa Bilal masuk Islam, apa yang dilakukan tuannya? Bilal diajak ke padang pasir, bajunya dicopoti, lalu disuruh telentang di atas padang pasir di tengah hari. Lalu di atas dadanya Bilal bin Rabah ditaruh batuan. Apa yang disampaikan oleh Bilal? Ahad, ahad, ahad. Aku meyakini bahwa Allah itu Esa, Allah itu Maha Satu, Allah tidak ada yang lain. Karena sebelumnya kan menyembah berhala. Lah ketika masuk Islam, Bilal ngomong ahad, 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 sampai senyekso kapok. Karena apa? Tujuan disiksanya itu supaya Bilal murtad. Tapi disiksa seperti itu Bilal tidak goyah. Sampai Abu Bakar datang, dan Bilal itu dibeli sama Abu Bakar. Setelah dibeli dibebaskan sebagai budak. Ini kekuatan iman. Jadi istiqomah pertama itu menjaga iman. Iman itu mahal, mahalnya luar biasa. Dalam satu ayat Al-Quran, iman itu setara dengan emas sepenuh bumi. Emas sepenuh bumi. Pernah saya tanya di sini kan, yang punya emas 50 gram ngaco, 50 gram itu senilai 50 juta. Ada? Gak ada. Naik lagi, yang punya emas 200 gram tambah gaul atau 50 gram gaul tambah 200. Yang punya 1 kilo ono gula itu napa teman omah gula 1 kilo akeh. Iman itu dalam satu ayat Al-Quran itu lebih mahal dari bumi, emas sepenuh bumi. Karena apa? Ketika orang kafir di akhirat nanti diadili oleh Allah, itu orang kafir bilang, seandainya aku punya emas sepenuh bumi, agar aku tidak jadi masuk neraka, tentu akan aku kasihkan. Dikasihkan sepenuh bumi. Nanti kita lihat sepenuh bumi itu berapa beratnya. Kata Allah tidak. Artinya apa? Iman kita kepada Allah jauh lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Karena apa? Dibuat nebus kekafiran mereka, Allah belum terima. Berarti nikmat yang kita terima berupa iman dan Islam di dada ini jauh lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Makanya Bilal bin Rabah dengan istiqomah hatinya menjaga iman itu, kata Nabi apa? Terobai Bilal, sandalnya Bilal itu ringan di surga. Nabi dengar, meskipun Bilal belum meninggal, Nabi kan pernah menyampaikan itu loh, suaranya terobai Bilal di surga. Sampai segitu. Jadi kita bersyukur nikmat iman ini kita miliki. Karena apa? Karena nanti di akhirat inilah satu bekal yang paling mahal yang kita bisa peroleh. Karena masuk surga itu kan tiketnya juga. Nanti kapan-kapan kita bahas. Tiket pertama itu iman, syahadat. Tanpa ini kita nggak bisa masuk surga. Loh Pak Tomo, kan banyak orang itu baik sama tetangga baik, sama temannya baik, tapi bukan orang Islam. Bagaimana? Kata Allah apa? Jangan khawatir, siapapun yang berbuat baik di dunia pasti tak balas. Tapi kalau mereka masuk surga, jangan dulu. Dia iman atau tidak? Kalau iman tak masuk, kalau enggak, ya stop. Kebaikan itu pasti aku balas hanya di dunia saja. Makanya kita yang punya iman jangan disia-siakan. Saya dulu itu
aktivitas daerah tambah asri. Itu biasanya tiap hari Rabu itu ada salah satu gereja menyediakan 2 lab tiap hari Rabu. Silakan siapapun yang mau ikut lab itu nanti ke gereja, nanti pulangnya bawa beras 5 kilo sama mie instan 10 sama minyak 2 liter tiap hari Rabu. Tiap hari Rabu. Salah satu kenalan saya tanya, Bu, dapat apa di sana? Dapat ini Pak Tomo. Terus sampai di sana suruh apa? Awalnya suruh lihat saja Pak Tomo, orang kebaktian. Suruh lihat saja. Terus pelan-pelan suruh ngikuti. Dan nyanyi-nyanyi pelan-pelan. Lama-lama ada sebagian yang berubah masuk Kristen. Itu faktanya. Dan apakah ya kita juga kasihan melihat seperti itu. Cuman memang orang Islam juga memang harus peduli hal seperti itu. Itu sebetulnya kan juga kritik untuk kita. Kenapa kita nggak peduli dengan mereka? Karena rata-rata mereka kan awalnya karena ekonomi, lumayan apa mau beras. Tapi pelan akhirnya kartu. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan, iman itu mahal. Jadi jangan mau ditukar dengan yang remeh-temeh. Sekarang pertanyaannya, sepenuh bumi itu berapa berat? Yang punya HP coba diketik volume bumi itu kalikan 1 juta. Volume bumi kalikan 1 juta. Ada berapa miliar triliun? Beratnya volume bumi itu berapa? Itu dikalikan 1 juta. Karena 1 gram itu kan 1 juta. 1 gram itu kan 1 juta. Jadi kalau 1 kilo itu kan 1 triliun berarti ya. 1 kilo itu 1 triliun. Dan volume bumi itu berapa? Ya itu kalikan 1 triliun. Itulah harga iman kita. Makanya kalau diganti dengan beras 5 kilo seharga 60.000, mie instan 10 bungkus seharga 25.000, minyak 50.000, berapa totalnya minyak? 100, 200 lah katakanlah. Satu bulan 1 juta, 1 tahun 12 juta kali 60 tahun, ya gak sampai 1 M. Kalau gara-gara itu kita berbeda agama, kita hanya dapat 1 M, hanya dapat 1 M. Sementara iman itu harganya berapa? Miliar, triliun, mahal sekali. Jadi istiqomah pertama adalah istiqomah menjaga iman kita. Istiqomah kedua, menjaga amal soleh kita. Nabi pernah ngomong gini, amalan yang disukai Nabi itu yang paling rutin dilakukan meskipun sedikit. Ahabballah amalan madama wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling rutin kita lakukan meskipun sedikit. Kita sholat ke masjid bawa 2.000, rutin kita lakukan, itu lebih dicintai oleh Allah daripada sekali kita nyumbang 1 juta mari belas. Karena apa? Secara psikologis orang itu kalau rutin 2.000 pasti ingin menambah, Gak mungkin 2.000 toh. Sisunya mungkin ditambahi dari 5.000, sisunya mungkin ditambahi dari 10.000, sisunya mungkin ditambahi dari 15.000. Itu kalau rutin. Sementara yang sekali brek itu suatu saat gimana ya?
Akhirnya bukan malah tambah, malah hilang, Makanya kalau yang sering maca Quran meskipun satu ayat gak apa-apa. Sing penting rutin. Aku rutin gak tahu setahun bisa. Bentar aku maca Quran. Nah, ya rutin itu maksudnya dari Nabi itu yang setiap hari kita lakukan. Dosa ayat, borong ayat itu dilakukan. Kalau nggak bisa baca, hafalkan. Karena sekarang kan banyak YouTube, banyak itu ya. Isoikul bawa gak apa-apa, yang penting berdina di wajah. Makanya orang sholat itu banyak hal yang bisa kita dapatkan. Dalam sholat kita baca Fatihah, dapat lagi kan? Dalam sholat kita baca ayat pendek-pendek, dapat lagi kan? Dapat sholat kita zikir Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kita baca terus. Subhanallahil subhanallah. Itu banyak kita baca. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Semuanya itu kan bagian dari zikir kita kepada Allah. Dan itu kalau rutin kita lakukan, itu Allah suka, Allah cinta. Sholat seminggu pisan, sholat setahun pisan, sholat nggak tahu sholat belas, sholat 5 waktu gak apa, yang penting rutin dilakukan. Meskipun sendiri gak apa-apa kalau misalkan masih belum ada kesempatan jamaah. Kalau ada kesempatan jamaah dilakukan. Kalau bisa ditambahi sholat sunnahnya ditambahi, gak apa-apa. Jadi aku isoe 2 rakaat setelah maghrib atau enggak apa-apa. Karena apa? Nabi itu tidak pernah memaksa kita untuk urusan-urusan yang sifatnya sunnah. Kalau kamu mampu lakukan, tapi kalau mampu coba dirutini supaya apa? Allah cinta. Kita urun atau sedekah 2.000 gak apa-apa. Mari kita tomboy ngerasa surpa. Gak usah di rumah. Wong Allah cinta. Yang Allah yang nyuruh itu loh, gak pernah protes. Tonggoran melu sedekah, cukup duitnya, melu protes. Terus kalau usah di rumah. Jadi misalkan acara gini masuk 2.000, lama-kelamaan mikir, masa orang yang butuh. Jadi pikir ada tambahin, saya mukas dari 3.000, gak apa-apa. Jadi itu istiqomah yang kedua. Jadi istiqomah terkait dengan amal soleh. Istiqomah yang pertama tadi apa? Istiqomah dalam iman, kita jaga sepenuh hati kita. Jangan sampai iman ini lepas. Karena apa? Lepasnya ini gampang segampang-gampang. Kita lihat di berita-berita itu kan banyak ada artis saiki Islam, sesuk Kristen, sesuk mana Islam mana, sesuk mana Kristen mana. Sesuk iki agama dikira kaya ganti pakaian. Sesuk tuku saiki tuku dress. Sesuk tuku daster. Nah, ini kan soal yang paling esensial iman itu gitu. Jadi selain konsisten soal akidah, kita yakin betul bahwa Allah itu Tuhan kita, tidak ada yang lain. Selain itu juga istiqomah dalam hal amal soleh. Kalau kita konsisten ngaji seperti ini, dapat 1 hadis, 2 hadis, nggak apa-apa, yang penting rutin dilakukan. Daripada ngaji bisa langsung khatam Riyadhus Shalihin 2.000 halaman, mari ngono balas, wis tahu Pak kamu? Wis tahu? Iya deh. Keterangan panjang, keterangannya oleh sing berubah ya nggak tahu kita. Jadi gitu. Oh kita ngaji Arba'in sudah berapa lama? Baru hadis 21. Totalnya dari 42 hadis. Kan baru setengah perjalanan. Tapi nggak apa-apa, kita konsisten saja pelan-pelan. Nanti kan pasti ada hal baru, ada ilmu baru yang barangkali bisa kita lakukan semuanya. Dalam sebuah cerita, Aisyah itu pernah kedatangan tamu perempuan. Terus Nabi datang. Itu siapa Aisyah? Ini luar biasa ini. Sholatnya pol bagus.
Kata Nabi apa? Melakukan sesuatu semampunya saja. Yang penting istiqomah. Itu kata Nabi. Yang pol-polan solehnya. Nabi bilang gitu. Jadi artinya apa? Jangan memaksakan diri terlalu nemen. Semampunya saja, yang penting istiqomah. Jadi katakanlah hari ini kita baru bisa sedekah 2.000, nggak apa-apa, ditunteni saja. Hari ini baru bisa ikut pengajian tiap Selasa, nggak apa-apa, ditelateni saja. Hari ini baru bisa ngaji 1 ayat, nggak apa-apa, ditelateni saja. Pasti nanti ada keinginan kita untuk menambah amal soleh kita. Tapi celakanya gini, ini yang menjadi tantangan kita semua. Dalam sebuah hadis itu ada sebuah hadis ini. Setiap pagi kita bangun tidur, itu anggota badan kita itu wadul kepada lisan kita. Semua anggota badan kita itu wadul kepada anggota lisan kita. Apa yang diwaduli? Hai lisan, jogo omonganmu itu jogo. Karena apa? Kita semua ini tergantung awam. Nek kamu itu lurus, kami semuanya lurus. Kalau kamu bengkok, bengkok semuanya. Karena apa? Betul Bu ya? Lesan ini kan bahaya. Lesan ini bahaya. Kalau gawe ini ono tangga liwat dirasani. Kalau gawe ini ono tangga tuku mobil, kalau gawe ini nyelatu tombol. Saiki dudu lesan Bu, saiki jempol. Saiki tugasnya lesan ini tidak bisa sama jempol. Kenapa? Karena kita kan tidak habis semua ini. Gawe status. Nega ngono komen di YouTube, komen di IG-nya seseorang, ngeleng-ngeleng repot. Jadi kadang-kadang memang kita ingin istiqomah, tapi gangguan itu banyak. Kadang gangguan di lisan kita. Itu yang disampaikan di hadis itu. Setiap hari, setiap pagi, anggota badan kita itu ingin ngilingno mulut kita ini, ngilingno lisan kita ini. Ayo lisan, hati-hati. Semua kami ini tergantung kamu. Kalau kamu lurus, kami lurus. Kalau kamu bengkok, kami semua ini juga bengkok. Itu beratnya kita istiqomah karena apa? Godaannya luar biasa. Bahkan di sebuah hadis ini, ketika turun surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta. Nabi itu menurut riwayat itu ubannya jauh lebih banyak umur. Karena apa? Membayangkan bahwa disuruh istiqomah oleh Allah itu luar biasa beratnya. Bahkan menurut Ibnu Abbas, setelah ayat itu turun, Nabi itu berkurang tertawanya. Karena apa? Karena Allah memerintahkan di Muhammad, kamu itu idola, kamu itu contoh untuk semua orang, kamu harus istiqomah. Makanya Nabi setelah ayat itu turun, ubannya jauh lebih banyak turun karena serius memikirkan, dan jarang, berkurangnya lebih sedikit, tertawanya lebih sedikit. Kalau kita kan enggak, nangisnya jarang, guyunya sih kuat katanya. Jadi Nabi itu ketika surat Hud ayat 112 itu turun seperti itu. 112, fastaqim kama umirta, istiqomahlah sebagaimana aku perintahkan kepadamu, karena kamu adalah contoh untuk umatmu. Maka ketika kamu beramal, lakukan secara kontinu, lakukan dengan baik, supaya umatmu bisa meniru kamu. Jadi gitu ya. Jadi balik pada hadis tadi, kita sudah menyatakan iman kepada Allah. Yang belum kita tunjukkan kepada Allah adalah istiqomah
dalam menjaga akidah kita, istiqomah dalam menjaga amal-amal soleh yang kita lakukan. Monggo kalau ada yang ditanyakan terkait hadis tadi. Ada? Gak ada? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi masalah istiqomah ini memang perlu jadi perhatian kita, karena lebih banyak sering kali kita mengaca diri kita sendiri. Saat Ramadan itu luar biasa baik amalan kita, luar biasa baik. Tapi ketika keluar dari Ramadan, kadang-kadang kita mulai geliyor, karena memang ya itulah menungso. Kalau baik terus kadang-kadang itu ngalah-ngalahin malaikat, tapi ini jelek tok ngalah-ngalahin setan. Makanya makhluk yang paling unik diciptakan oleh Allah itu kan manusia. Makanya ketika Allah membuat ide menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ya Allah, aku ini masuk orang cukup sih. Aku ini masuk orang cukup. Aku wis taat kepadamu, pikirku setiap saat. Kata Allah apa? Allah nggak ngerti tujuanku. Ternyata ya seperti kita ini. Allah menciptakan setan yang begitu jahatnya, menciptakan malaikat yang begitu baiknya. Kita diciptakan di antara itu. Kadang nek api ngeluwi malaikat, nek elek ngalih setan. Sampai setan yang lebih gawat saking elek. Jadi seperti itu, dan istiqomah itu di tengah-tengah itu. Jadi agar apa? Agar kehidupan kita ini bisa aman. Karena istiqomah itu satu rumpun dengan sirotol mustaqim. Satu katanya sama, mustaqim, lurus, istiqomah juga lurus. Banyak sekali arti terkait istiqomah, tapi yang bisa saya jelaskan itu menjaga akidah kita dan menjaga amal soleh kita, supaya apa? Supaya amalan kita ini bisa mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau tidak ada yang ditanyakan karena sudah jam 5, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.